Ya, info Jati Bulak dimanapun berada, saat ini Chandra berada di Mutiara Mandiri dan salah satu pendidiknya atau mungkin gurunya juga akan Chandra tanya-tanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, Ibu dengan siapa namanya? Diana. Oke, boleh lebih keras gitu? Diana. Oke, Ibu Diana ya. Iya. Bu Diana mau tanya dong, Ibu Diana sudah lama mengajar di sini? Sudah lama. Sudah berapa tahun kira-kira ya? Sudah hampir 7 tahun. Sudah hampir 7 tahun? Dari lulus Subhanallah sekolah ya? SMA. Oh iya, dari SMA. Kalau sekarang posisinya kuliah atau udah kerja atau gimana nih? Kerjanya di sini. Jadi Oh, dari di lulus sini. SMA udah langsung kerja di sini. Subhanallah ya. Kuliah udah lulus dari tahun kemarin. Subhanallah ya. Langsung pengabdian di sini ya? Iya, dari lulus sekolah. Oh gitu. Lulus SMA. SMA-nya di mana? SMA-nya di Karya Bakti, SMK Karya Bakti. Oh gitu. Kalau untuk kuliahnya di mana? Di Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI. Luar biasa yang dari Jakarta ya? Iya, Pasar Rebo ya? Pasar Rebo. Luar biasa ya. Mbak, kenapa sih alasannya mau mengajar di Mutiara Mandiri ini? Ya kan salah satunya karena punya keluarga juga, terus ya nyoba aja, nyoba. Oh gitu. Kenapa sih alasan Ibu mau bekerja di sini? Ya karena ya nggak gimana ya, beda aja gitu kalau kerja kayak di pabrik-pabrik itu kan. Di sini kan kayak lebih santai juga karena kan ngajar anak-anak. Terus kita juga jadi belajar lagi, ikut belajar gimana caranya. Luar biasa ya. Ya maksudnya ngajar anak-anak dari yang belum bisa baca sampai dia siap untuk untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Oh gitu. Berarti subhanallah mulia sekali ya hati Ibu Diana, karena mempersiapkan diri anak-anak untuk lanjut ke SD ya? SD, Oh, SMP gitu. juga ada kan. Iya, iya. Setelah di TK ini juga kan siangnya itu ada kegiatan les anak-anak sekolah SD. Oh gitu, luar biasa ya. Bimbel SD. Jadi dari pagi sampai siang sampai setelah zuhur itu sekolah PAUD atau TK. Nanti dari jam setelah zuhur sampai sore bahkan sampai malam ada les bimbel SD. Oh subhanallah ya. Berarti di sini tidak hanya anak PAUD aja yang diajar, tapi sampai dengan SD atau mungkin SMP atau mungkin SMA yang belajar di sini ya. Baru sampai SD sih kadang. SD aja. SMP waktu itu ada, cuman nggak begitu banyak karena kekurangan pengajar juga. Gitu, luar biasa ya. Oke, kemudian apa sih harapan ke depan, Mbak? Dia pengen anak-anak tuh biar lebih cepet tanggap lagi, maksudnya kayak bikin anak-anak tuh pintar gitu. Biar mereka tuh nggak kebanyakan main, apalagi kan sekarang lagi pandemi kayak gini, di rumah juga kan pasti dia malas belajar sama orang tuanya. Iya, subhanallah ya. Jadi kan ya biar sekolah, jadi biar dia lebih mengenal lingkungan, kayak bersosialisasi sama teman-temannya, terus dia bisa sambil belajar juga. Jadi fokus Ibu buat anak-anak di sini ya, tidak ada urusan pribadi ya? Enggak. Luar biasa ya. Jadi untuk pemirsa Info Jati Bulak ini luar biasa. Kalau boleh tahu ini Bu Diana sudah menikah atau belum apa gimana? Belum. Oh, masih jomblo berarti. Luar biasa, sekalian promosi nih ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja ke Mutiara Mandiri ya, Bu Diana ya. Luar biasa buat teman-teman Info Jati Bulak, langsung aja ke sini untuk hadir lah paling nggak ke sini, mungkin bertanya-tanya atau mungkin sekedar belajar di sini, belajar tentang ilmu bagaimana berakhlak mulia ya. Terima kasih Bu Diana ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana tadi wawancara Chandra dengan Ibu Diana, salah satu pengajar di Mutiara Mandiri. Baik, berikutnya acara wawancara dengan salah satu ibu pengajar juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Soleha. Ibu Soleha, luar biasa ya, sangat soleha mungkin ya. Sangat soleha, amin. Oke, Ibu Soleha mau tanya dong, ini udah berapa lama nih bekerja di sini? Dari 2017 hampir 4 tahun. Subhanallah, bertambah 4 tahun ya. Betah di sini, Bu? Alhamdulillah sampai sekarang. Subhanallah, luar biasa ya. Dan ini apa sih yang Ibu ajarkan di sini? Bagaimana cara mendidik anak dengan baik, bagaimana cara mengajar dari nol sampai dia nggak bisa, sampai benar-benar bisa. Subhanallah ya. Katanya yang Chandra denger ya, ini kalau di sini itu sekolah di sini kualitasnya baik, tapi murah biayanya atau gimana sih ceritanya? Boleh diceritain dikit nggak? Ya, jadi kualitas di sini, alhamdulillah guru-gurunya sangat benar-benar cara mendidiknya sangat baik. Walaupun harganya atau adminnya sangat murah, tetapi kita lebih mengutamakan kualitas dengan baik.
luar biasa. Tadi kalau Ibu Diana ya, Ibu Diana kan kuliah. Nah, kalau Ibu Salihah ini, dia saya gimana? dalam proses. Oh, Masih gitu. dalam proses. Ini habis Insya Allah. lulus SMA atau gimana ceritanya? Lulus SMA. Oh gitu. Kan sebenarnya di dekat-dekat sini kan ada tempat kuliah ya, Iya. kayak di Pelita Nusantara kan ya. Itu mungkin bisa diurus karena itu kan ada ketua RW kita kan ya. Udah tahu belum ya Pelita Nusantara? Iya. Udah tahu ya? Udah. Oke, nanti tinggal komunikasi sama Pak RW aja ya. Oke. Kemudian harapannya apa sih ke depannya, Ibu Salihah? Harapan sekolah ini, Harapan Ibu, ya boleh. harapan untuk sekolah kita ini Mutiara Mandiri, Iya. harapan saya untuk tahun-tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya, saya ingin sekolah ini lebih berkembang, lebih maju, Subhanallah. lebih berkualitas. Oke. Ya terutama kualitas mengajarnya. Subhanallah. Jadi sama dengan Ibu Diana tadi, tidak memikirkan diri sendiri, tapi Ibu justru memikirkan sekolah ini gimana caranya berkembang dan sebagainya ya. Luar biasa. Berarti Ibu sangat berhati mulia juga ya. Luar biasa. Ini belum nikah juga? Belum. Subhanallah. Oke, semoga sukses selalu ya. Dan kedepannya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terima kasih ya, Ibu Salihah ya. Info Jatibulak saat ini Chandra berbahagia sekali karena berada di sebuah ruangan yang tertata rapi, sangat indah dan banyak piala di sana. Kemudian ini juga dicat warna-warni untuk dindingnya, dan di depan Chandra sudah ada owner atau mungkin pemilik dari Mutiara Mandiri. Langsung aja kita ke beliau ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Chandra, biasanya kalau Chandra tadi kan di kampung Jatibulak nih, RT 06, Chandra sempat bertanya ke orang-orang nih, Pak, kalau Mutiara Mandiri di mana gitu? Oh, yang Pajat itu. Nah, Pak, mau tanya Pak, ini Bapak sebenarnya namanya siapa nih Pak? Ya kalau panggilan saya itu banyak ya. Oh gitu. Tapi kalau orang banyak manggil itu Bang Tony cukup itu. Bang aja. Tony ya. Bang Tony Sujatmiko itu cukup ya, karena memang ya panggilan itu panggilan sangat riwayat. Gitu. Bang Tony itu sangat riwayat saya. Ada sebuah nama riwayat saya dulu lah gitu ya. Okay. Jadi orang taunya seperti itu. Mungkin yang nggak tahu ya panggilnya biasa tadi. Cuman ya riwayat saya panggilan itu, kenapa saya dipanggil Bang Tony Zelebor, panggil Bang Tony Aprak, karena saya orangnya ngaprak. Zelebor itu ngezel aja kan, Zelebor zel aja, artinya zel itu lentur lah gitu ya. Luar biasa, kemana aja bisa lah ya. Iya, kita orangnya tuh nggak ada pemikiran negatif apa-apa, yang penting zel itu kayak zel lentur. Makanya ada Tony Zel, ada Tony Aprak. Saya orang suka ngaprak zaman dulu. Subhanallah. Iya. Oke, iya pemirsa Info Jatibulak ya, saat ini Chandra berada di Mutiara Mandiri dan ini sangat terkenal sekali di Jatibulak. Dan ini adalah sebuah lembaga pendidikan lah ya, dan ternyata muridnya banyak sekali, tidak hanya dari Kamu Jatibulak, tapi juga ada dari Sasak Jarang dan juga dari yang lainnya. Dan ini Bung Tony ini ternyata mendirikan sekolah ini ya, atau mungkin Mutiara Mandiri ini tidak segampang yang kita pikirkan, Pak. Riwayat sebelumnya gimana sih, Pak? Atau awal-awal ini berdiri? Awal-awal berdiri itu perjalanan histori sangat-sangat ya. Sangat apa namanya? Banyaklah dikatakan kita itu kerikil-kerikil mendirikan kegiatan 2004 itu tanggal 16 Agustus adalah sebuah rumah petak, 4 pintu ya. Ada 4 pintu, yang kosongnya 2, yang 2 lagi digunakan saya tempat tinggal, yang 1 lagi saya gunakan untuk jemuran dan barang-barang rongsok gitu. Nah, sedangkan posisi saya pun pekerjaan saat itu freelance, boleh katakan tidak punya pekerjaan tetap. Cuman saya banyak pengalaman di luar. Lihat kegiatan-kegiatan sosialnya, begitu saya ngelihat di lingkungan sendiri banyak anak-anak bermain yang tidak karu-karuan dan tidak berarti, lebih baik ya saya gunakan kegiatan di kontrakan rumah petak saya itu menjadi sebuah kegiatan amal sosialnya di bidang baca. Ya, jadi seperti ada perpustakaan. Nah, hasil dari mana buku-buku itu, pengembangan banyak buku. Dulu itu saya kalau pulang di jalanan, boleh katakan saya seniman jalanan ya. Seniman jalanan itu ya boleh katakan orang kalau udah bilang pengamen.
Iya. Ya, kalau saya itu ada sebuah sejarah banyak panjang di situ. Inilah saya pelakunya, seorang kelompok penyanyi jalanan ataupun pengamen seniman jalanan adalah saya. Luar biasa. Saya hanya malu dengan kuasa Allah, tapi tidak pernah malu dengan kalimat itu orang mengatakan apapun. Tidak. Ya, jadi saya tidak pernah malu, harga diri saya tidak, tapi saya mengatakan bahwa malu saya di hadapan Allah. Jadi saya tidak malu dikatakan saya pengamen, preman dulunya, tidak. Saya tetap berani santun karena jalan Allah saya untuk kebaikan ke depan. Ternyata membuat sebuah kegiatan sosial itu banyak dikatakan pahalanya, tapi banyak dikatakan tidak keberuntungannya. Kenapa? Saya aja orang susah mendirikan kegiatan itu, tidak pernah saya meminta uang, tidak pernah saya meminta bayaran. Tahun 2004 itu cukup mereka datang, ada yang ngasih Indomie, ngasih apa, monggo. Yang mengerjakan itu adalah istri saya, dikenal dengan Ibu Omah. Nah, kenapa saya membuat sebuah kegiatan lembaga Mutiara Mandiri? Mutiara adalah seorang anak. Anak saya Mutiara satu-satunya mandiri. Saya belajar mandiri tanpa saya sampai saat ini belum pernah minta bantuan dari pemerintah. Benar-benar mandiri. Selama saya masih bisa mampu, selama saya masih bisa menjalankan, saya jalankan. Kalau tidak, ya saya cari pengalaman di luar itu, di teman-teman yang sudah paham dengan cara kerjanya di bidang pendidikan dan sosial. Oke, Pak, kembali tadi tentang pengamen. Pak, Bapak kan dulu istilahnya mengamen di mana aja ya, Pak? Boleh sambil minum nggak apa? Pak. Jadi beliau ternyata dulu adalah seorang pengamen. Pak, mau tahu dong Pak, Bapak ngamennya di mana aja, Pak? Boleh buka histori saya. Ngamen dari tahun 85. Ya, ngamen itu masih di perkampungan, perumahan. Setelah itu saya beranjak ke mobil-mobil kecil ya, kayak Tiga Frapat gitu ya. Baru saya lanjut ke bis kota besar, daerah Jakarta sampai kemanapun, sampai saya nggak ingat pulang. Itu saya keliling. Jadi turun di mana, naik mobil apa, depan mata naik aja. Yang penting saya ngamen. Paling jauh kemana, Pak? Paling jauh ya sampai ke Merak, sampai ke Bogor pun nyampe, sampai ke Tangerang ya. Untuk waktunya? Waktu saya bebas, nggak bisa tentukan. Yang penting saya pulang malam itu bawa rezeki lah, gitu aja. Ya, luar biasa. Jadi Bapak mengikuti langkah kaki ya. Betul. Luar biasa, dan seperti burung ya, berangkat tidak membawa apa-apa, pulangnya kenyang gitu Pak ya. Insya Allah seperti itu, tapi niatan saya itu hanya bukan menjual harga diri, tapi menjual seni saya. Jadi apa sih yang saya miliki? Menjual seni. Saya tidak menjual harga diri, menjual seni. Kemampuan saya di mobil, walaupun dikatakan ya bosan orang penumpang apa gimana, tapi saya yakin Allah bahwa saya itu mencari rezeki yang kira-kira itu memberi dengan ikhlas. Saya nggak pernah ada masalah, ada apapun. Ya Alhamdulillah sampai saat ini pun banyak teman-teman yang masih ada di jalan pun saya sering support mereka. Luar biasa ya. Kalau bisa waktunya saat ini kita naik dulu, ringnya beda. Kenapa? Faktor usia. Kalau udah punya modal ya cari usaha lain. Mungkin itu. Jadi Bapak memotivasi teman-teman Bapak yang ada di jalanan juga ya? Betul. Jadi ada beberapa bagian teman-teman yang masih ada, yang masih hobi juga silahkan, nggak dilarang kok. Seni itu kan nggak ada batasan. Pak. Dulu Bapak sempat ikutan asli ya, mungkin asli apa palsu apa yang Taufik Safalas itu. Bapak waktu itu ya awalnya mirip Doel Sumbang katanya Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Betul ya, waktu itu saya masih badan besar ya, mirip dengan Doel Sumbang katanya. Makanya kalau pengamen manggil saya itu Bang Dul. Di jalan beda-beda lagi namanya nih. Bang Dul, Tony Doel Sumbang gitu kan. Itu sempat masuk tim ya? Sempat daftar, cuman ya memang kita bukan nasi rezekinya, kalah juga. Waktu itu dengan Bang Taufik Safalas almarhum saya itu. Tapi sempat ketemu Bang Taufik Safalas? Sempat ketemu di studio waktu masih di SCTP. Lokasinya kalau nggak salah depan Komdak tuh studionya, kalau nggak salah apa di mana saya lupa. Ya waktu itu. Jadi saya boleh katakan Bang Tony Doel Sumbang mirip. Ya. Jadi untuk ikut API, audisi API pun pertama pelawak TPI itu saya juga ikut juga ya. Pertama API angkatannya Bang Sule, Bajai, Rini Nose, Aki Daus kalau nggak salah tuh ya. Itu saya kalah di TPI ya dulu.
Ya baik, info Jatibulak tadi ada jeda adzan maghrib, makanya kita berhenti dulu dan kita lanjut kembali. Bang Tony apa Pak Tony ya saya menyebutnya? Enjoynya Bang Tony aja. Bang Tony luar biasa ya. Lebih ke arah Jawara ya Bang Tony. Jawara Bekasi. Oke, Bang mau tahu dong Bang. Ini kan tadi Chandra sempat wawancara 2 orang guru ya, atau mungkin pengajar yang ada di sini ya, pendidik di sini. Dan mereka ada yang 7 tahun di sini. Itu seperti apa sih cara mendidik mereka, atau mungkin kenapa sih mereka betah di sini gitu? Baik, ada yang sudah 7 tahun di sini, ada yang sudah lebih pun ada sebenarnya. Berawalnya kegiatan ini berdiri itu ya. Sekembalikan sebelum dia masuk ke lembaga saya, karena lembaga saya itu tidak ada bantuan sama sekali, saya katakan tadi dari pemerintah. Saya nggak pernah minta. Kalau saya orangnya jalani aja lah gitu. Nah, kenapa orang ini, guru ini, tutor ini, anak ini betah di lembaga saya? Kan saya bilang tuh dengan transparan terbuka, ada kita bersama nikmati, nggak ada kita berusaha cari yang halal. Bagaimana caranya kita agar rezeki itu ada, pintu rezeki pun dibukakan. Dengan setelah mengajarkan mereka, jangan berpikiran bahwa uang bulanannya atau mingguannya ada. Betul ada, tapi jangan dipikirkan besarnya. Karena nilai kebesaran itu ibadah kita. Satu. Selanjutnya kenapa guru ini, tutor ini, anak ini betah di sini dari dulu? Karena saya itu selalu memberikan saran kepada mereka itu jujur untuk melakukan hal apapun, nikmati. Selanjutnya ada rezeki, itu adalah hak kamu, rezeki kamu. Kalau saya dari dulu nggak pernah minta, ada murid berapa di sini, siswa di sini, saya minta hak saya ke istri saya lah. Saya pribadi pengelola, nggak pernah, saya tuh nggak pernah minta. Saya serahkan kepada istri. Coba berikan kepada guru-guru yang ada di sini, nikmatilah apa adanya yang ada di sini. Yang artinya terima segini, cukupkan. Terima kecil pun memang sedikit ya sekarang tahun ini, ataupun bulan ini rezekinya segini, cukupkan. Yang penting kitanya ada rezeki buat anak-anak. Para guru itu berbagi, memberi juga. Jadi jangan merasa kita sebagai pengurus yayasan, lembaga, uang ini pegang istri saya pun tahu, saya ngasihnya cuma 100, 200 atau 350 lah misalkan per bulan. Otomatis orang itu juga jadi pemikirannya banyak kekurangan, pasti banyak kurang. Jadi saya mengimbangi kehidupan mereka. Saya lebih baik saya nggak punya uang. Kenapa? Tinggal berusaha selama sehat, nyari rezeki yang halal. Biarkan uang itu yang ada, rezeki itu dibagikan kepada haknya mereka. Contoh guru-guru, biar pada betah di sini, biar mereka juga semangat mengajarkannya. Di sini itu benar-benar sebuah lembaga, ya boleh katakan dari kita, oleh kita, untuk kita. Lembaga demokrasi. Itu, jadi tidak pernah minta kepada pemerintah. Karena mandirinya tadi itu ya? Betul-betul mandiri saya itu. Jadi ada sejarah itu, Mutiara, bawa nama anak saya Mutiara. Mutiara mandiri, saya benar-benar dari dulu hidup, masih zaman jadi pengamen aja, masih ngamen aja, mandiri banget, apa adanya. Sejati, sejarah tersendiri. Jadi itu nama yayasan Bapak sekarang? Nama yayasan saya Mutiara Mandiri Sejati. Oh gitu. Itu nama yayasan saya sampai saat ini. Dan yayasan ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Alhamdulillah untuk lembaga atau yayasan saya ini sudah terdaftar. Kemenkumhamnya sudah memiliki NPWP pun wajib. Sifatnya kita pengen ke depannya yayasan ini semakin maju. Saya nggak ada usia, penerusnya kan Mutiara. Itulah yang punya nama anak saya atau istri saya. Termasuk NPSN juga udah ada ya, NISN anak-anak juga ada. Alhamdulillah. Dapodik juga udah lengkap ya. Dapodik sudah ada. Subhanallah. Profesional sudah ada. Tidak mengeluarkan uang. Mohon maaf, saya bekerja sendiri. Tidak nyuruh orang begitu begini, enggak. Insya Allah saya pribadi, kemampuan saya mengajarkan ke anak pun begitu. Selama mampu, selama bisa jalani hidup ini. Kecuali memang kita butuh bantuan. Contoh kita sakit, digotong ke rumah sakit kan butuh bantuan juga.
kita mati butuh bantuan tangan-tangan orang. Iya. Ya kan gitu. Selama kita sehat, hidup, saya ngurus berkas ini pun alhamdulillah sendiri, tidak menyuruh orang pakai uang, enggak. Memang saya benar-benar pengen tahu sampai kemana jalur yang sebenarnya. Ternyata Allah, setelah saya sakit lama, saya sehat, ngurusin izin ini, alhamdulillah dimudahkan urusan saya, jalan saya. Padahal saya sendiri itu terlahir dari orang yang nggak punya. Gitu. Jadi saya udah biasa hidup susah. Jadi nggak kayak orang punya lembaga gini pengen, enggak. Kalau saya nggak butuh, saya pengennya tenang dalam hidup itu, damai. Saya lelah juga, tapi insya Allah jadi lillah. Itu mungkin pesan saya. Guru-guru saya sampai saat ini masih ada. Dari 7 orang, yang 2 orang istirahat dulu karena kondisi keadaan pun saya harus ngasih ke beliau. Sedangkan biaya listrik, biaya apa juga kan jadi beban saya. Jadi siswa pun kan nggak ada yang masuk juga, bingung. Lebih baik ya udahlah diistirahatkan dulu yang 3 orang, bahkan 3 orang istirahat dulu. Suatu saat kita butuh, lain kali kita butuh pun saya akan coba panggil ulang lagi untuk ada di lembaga ini ke depannya. Saya juga kepengen lembaga saya ini, yayasan saya ini selalu maju ke depannya. Ya kan, saya pengen juga, rencana saya itu kepengen banget ada yang memberikan kepercayaan sepenuhnya ke yayasan, wakaf lah. Saya pengen mendirikan sebuah kegiatan, sebuah lembaga yang bernama di situ Panti Jompo. Subhanallah. Saya kepengen banget, pengen punya yang namanya rumah itu digunakan untuk ibadah, jadi Panti Jompo. Sampai saat ini saya tuh nyari kemana, kepengen itu lillahi ta'ala saya. Saya kepengen banget, barangkali ada orang yang ya istilahnya kalau kepercayaannya itu diberikan, ada lahan untuk dijadikan Panti Jompo, silakan rawat ataupun bagaimana ya. Insya Allah saya kepengen banget punya itu sampai saat ini, karena saya ngelihat orang-orang tua sendiri, orang tua di luar gitu ya, banyak terlantar, ditelantarkan lah. Jadi saya ngeliat nyata fakta kalau di jalanan, di lapangan. Karena saya itu mantan pengamen, mantan seniman jalanan dari tahun 86 sampai 2012 saya berhenti jadi seniman jalanan. Coba pensiun. Ya. Jadi pengamen pensiun namanya. Ya, kalau di TV ada preman pensiun, Bapak pengamen pensiun. Kalau saya pengamen pensiun gitu. Makanya ada yang dibilang saya itu Tony Senja. Kenapa? Senja itu seniman jalanan. Oh gitu, luar biasa. Ya, jadi saya itu panggilnya Bang Tony Senja 86 karena memulai karir saya 86. Gitu, pas kelas 6 SD tuh. Udah mulai saya ngamen tuh, udah kemana-mana. Pak, mau tanya dong Pak, yang rada pribadi nih. Ini kan dulu kan pengamen, dan tadi 2012 Bapak sempat berhenti lah atau pensiun menjadi pengamen. Aktivitas Bapak di luar yayasan ini apa nih kira-kira? Untuk saat ini saya aktif di kegiatan-kegiatan dilibatkan ya, untuk kegiatan seperti di Karang Taruna. Oh iya. Kalau untuk yang itu kan Karang Taruna masih sosial juga Pak ya? Iya. Misalnya kalau misalnya untuk yang profit atau mungkin yang usaha Bapak lah ya, atau mungkin pekerjaan Bapak itu di luar apa nih? Pekerjaan saya itu freelance. Freelance ya? Luar Iya, biasa, yang penting saya itu keluar rezeki, ada yang boleh katakan jasa. Jasa, bukan jasa apa ya, tapi jasa orang itu memberikan kepercayaan ke saya, jasa nganterin barang. Ya boleh katakan barang itu seperti ya kayak makanan, kayak apalah gitu, yang penting tidak merugikan saya pribadi. Itu ada jasanya, kuli upah gitu. Gitu. Jadi, ada yang nggak tahu misalkan Pak, saya pengen ngurusin seperti mendirikan ini yayasan NIB, bagaimana caranya Pak, atau tetek bengek yang lainnya lah gitu ya. Saya kasih saran begini, kesini jalurnya, kesini jalurnya. Nanti kalau udah nyampe, orang itu juga kadang manggil saya Pak buat bahasa bensin itu rezeki saya. Jadi saya terus 2012 kesini itu freelance gitu. Iya, tapi udah ada mungkin TK-TK yang konsultasi ke Bapak tentang cara mengurus apa itu sudah ada Pak? Sudah ada sih, sudah ada yang konsultasi ke saya bagaimana cara ngurus-ngurusnya gitu kan. Luar biasa. Saya kasih seperti ini petunjuk-petunjuk dari saya, pemberkasannya lengkapin dulu. Iya, terus kayak manajemennya itu Bapak juga berikan ke mereka?
saya berikan, nggak apa-apa ilmu-ilmu lah. manajemennya. Selama saya hidup, ilmu itu nggak usah dibeli kursus. Karena kalau kursus kan bayar. Lebih baik ketemu dengan saya, ngobrol biasa aja, semampu saya punya ilmu, saya berikan, saya sampaikan ke depannya biar mereka jalani sendiri. Oke, berarti Bapak semacam konsultan pendidikan malah ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa dikatakan itu. Luar Jadi biasa ya. kenal dengan orang-orang yang seperti dari dinas mana kenal, insya Allah tergantung kitanya sih bagaimana cara berhadapan dengan mereka, menyikapi bagaimana. Saya pribadi untuk ilmu bekal saya nanti ke anak juga saya berikan. Ini kalau misalnya ada guru TK yang nonton, atau mungkin kepala sekolah TK yang nonton, atau mungkin yayasan lainnya yang nonton, dan mungkin ingin mengurus yayasan dan sebagainya, atau mungkin ingin mengurus pendidikannya gimana caranya dapat Dapodik dan juga NPS dan sebagainya, ini Bapak bisa membantu mereka atau mungkin menjadi konsultan ini? Ya kalau mereka menanyakan hal terkait kepengurusan pemberkasan, untuk ada pengakuan dari izinnya, berkasnya apa dulu, saya lihat dulu. Iya, pelajari dulu Pak ya? Iya, dipelajari dulu apakah dia mau ngizin induk yayasannya punya orang, ya kan? Atau numpang atau gimana gitu ya? Ya kalau yayasannya punya orang, dia mendirikan sebuah lembaga, contoh TK PAUD yang lainnya, itu kan harus izin dari yang punya yayasan dulu, gitu. Kecuali kalau dia punya yayasan sendiri, dia punya kegiatan di rumahnya atau di tempat lain punya sendiri, nah itu kan nggak nyampe katanya sampai ke kepengurusan izin operasionalnya. Ayo saya kasih saran solusi begini, jadi biar mereka juga ngerti jalan gitu. Kalau saya misalkan naik motor di belakang, dia di depan, berarti saya ngikutin aja. Bagaimana sampai ke tempatnya? Ini Pak Tony, Bang Tony bagaimana gitu kan? Kesini dulu Bu, pemberkasan ini dulu, paling jangka hari sekian. Besok datang lagi, ditelepon lagi ke dinas mana dulu, ini. Jadi gitu aja. Jadi modal itu buat mereka pintar. Jadi jangan sampai malas ngurusinnya, pakai orang aja tuh duitnya. Ya kan? Urusan belum kelar, duit udah habis. Biasa kan begitu, capek-capek gitu loh. Oke Pak, ini luar biasa. Dan kemudian Pak, misalnya nih ada Pak, kelebihannya apa sih Mutiara Mandiri ini dibandingkan mungkin sekolah-sekolah lain atau mungkin lembaga pendidikan yang lain? Yang mungkin tadi sempat diceritakan sedikit ya tentang di sini kualitasnya bagus. Ini kelebihan yang lainnya apa nih Pak? Kelebihannya apa ya? Kalau untuk di sini dari dulu itu, alhamdulillah ya, kelebihannya itu mungkin mereka percaya sih enggak. Mungkin mereka taunya di sini tuh kualitas. Karena di sini kami itu memberikan lembaga dan para tutor pun kami sampaikan tidak untuk banyak bermain. Mengukir mereka adalah dengan cara bagaimana mereka keluar dari lembaga ini sudah terlihat hasilnya, modal masuk ke jenjang sekolah berikutnya, ya kan, ke formalnya. Ini kan non formal. Contoh kalau kita ke Indomaret, ke Alfa, Swalayan lah gitu, ke Swalayan lah. Ada niatan kita belanja, begitu belanja yang dibawa itu kan dagang, belanjaan kita. Kalau kita masuk ke sebuah lembaga pendidikan seperti saya di sini, berarti keluar lulus di sini harus punya hasil juga. Yang dibawa ya? Iya, ilmunya apa, dapatnya apa di sini. Seperti ini kok banyak yang ke sini, jarak yang deket-deket. Ini mas, jangkauan saya masih kecil ya, masih deket. Ada yang dari Mutiara Gading berapa kilo, ada yang dari Cibitung ada yang di Sasak 5 pun ada, di Kalibusa. Kesini ada yang di Cibitung pun dulu ada. Kesini saya bingung, kenapa sih taunya cuma mulut ke mulut, nggak pernah saya pakai promosi banner di luar-luar, nggak pernah. Lembaga saya itu cuma mulut ke mulut udah. Karena modal kepercayaan adalah menaruhkan bagaimana dengan cara pembelajarannya ke anak-anak itu biar nggak bosan, biar belajar itu seperti makanan. Jadi oh iya makanannya enak banget ya, jadi anak itu mencernanya mudah, jadi nggak membosankan cara belajarnya. Jadi saya juga sampaikan pada guru itu dengan belajar, memberikan pelajaran, memudahkan cara anak-anak itu mendapatkan masukan apa yang disampaikan para guru atau tutornya. Tuh, jadi apa ya? Yang penting para guru di sini itu kita tidak pernah memberikan kesulitan bagi si siswa itu. Justru itu aja. Jadi
dikembalikan kepada motorik siswa juga sih. Kalau motorik siswa bagus juga kadang-kadang juga kan cepat menangkap pembelajaran itu. Pak, tadi kan Chandra wawancara dengan 2 orang guru tadi ya. Ketika Chandra tanya ke mereka, Bu, harapannya apa sih Bu? Gitu. Mereka tidak berpikir untuk diri mereka pribadi, tapi mereka berpikir untuk gimana caranya anak-anak bisa baca, anak-anak bisa pinter, dan salah satu dari guru itu juga berkata bagaimana caranya agar lembaga ini maju. Mereka tidak berpikir untuk diri sendiri. Apakah hal itu mungkin diajarkan oleh Bapak tentang hal akhlak itu, Pak? Betul, saya mengajarkan. Mengajarkan bagaimana harapan ke depan, bahwa guru-guru di sini kalau keluar masyarakat tuh gak ada pensiun kan. Saya bilang tadi, di sini itu sepiring bareng-bareng. Bahasanya kan, ada makan gak ada udah. Yang penting ibadah kita, lelahnya jadi lillah. Saat nanti ke depannya orang itu akan melihat bahwa lembaga di sini amanah, berkualitas. Apalagi sampai boleh katakan kita bisa bersaing dengan para lembaga yang lainnya kan, dengan lembaga lainnya. Jangan boleh kejadian dan contoh kita pernah ikut lomba. Kenapa di sini paling banyak gitu? Ya karena kita di sini nggak pernah boleh katakan biaya daftar pun mahal, tidak. Pak, saya mau daftar. Bu, saya mau daftar. Berapa sih? Misalkan 450, 600 udah lengkap dengan baju, udah. Contoh 400 lah gitu. Tapi saya punya uang 200, saya terima ya Bu. 200 lagi nanti nggak tahu kapan. Tapi tanggung jawab. Ada nggak seperti itu? Kan jarang. Harus cash misalkan. Kalau kita enggak, Bu, saya modal cuma 200, tapi anak sampai sekolah. Jujur aja, ya sudah. Nanti sisanya kalau ada uang. Karena uang itu akan dibelikan seragam. Nah, lanjut, wajib nabung. Nabung itu untuk kalau modalnya nanti saat nanti ada akhir pembelajaran seperti wisuda, foto-foto. Nah, uang tabungan itulah digunakan. Jadi tidak minta ke orang tua itu cash sekian ratus ribu, sekian juta misalkan. Karena orang tua sudah menabung dengan sehari 2.000 ataupun 5.000. Itu diwajibkan di lembaga saya mengajarkan itu. Kenapa harapan para guru itu benar, tidak dijadikan sebuah sumber bisnis belaka. Kalau kita mengacu ke bisnis, semuanya itu uang dan uang, ditinggalkan tanggung jawabnya seperti seorang pengajar. Yang penting banyak anak-anak, begitu keluar anak-anak gak ada yang ngerti huruf, yang penting duitnya sia-sia, berarti nggak amanah. Ya kan? Kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya, guru-guru saya ini, silahkan bagaimana caranya kalian mengajarkan berhadapan dengan anak. Satu, amanah. Kedua, berikan anak itu cara belajar seperti berhadapan dengan makanan seperti biasa. Tidak seperti orang minum obat itu. Betul, jadi tidak membosankan cara belajar kalian. Akhirnya alhamdulillah jarak mereka itu pun bukan ada yang lingkungan di sini aja, banyak yang jauh. Ya, target belajar di sini apa nih Pak? Harus keluar bisa membaca atau apa nih target? Kalau target lulusan orang tua sih target mungkin ya maunya anak tuh pintar. Bisa baca, bisa segalanya kan nggak mungkin. Kita lihat usia dan lihat keadaan motorik ya. Ada yang udah bisa baca, ya kan, tapi begitu diliburkan seminggu, lebaran misalkan, lupa lagi, ya kan. Jadi mereka itu banyak bermain di luar, lupa. Orang tua pun tidak pernah memberikan bantuan seperti membantu anak-anak di rumah. Dilatih lagi itu ya. Tanggung jawab guru. Begitu keluar dari lembaga sekolah, udah tanggung jawab orang tua. Nah, di rumah pun batasi jam main. Target di sini satu, anak diberikan pelajaran menghafal, yang utama adalah Pancasila. Subhanallah. Sampai saat ini Pancasila dari 1 sampai sila keberapa anak-anak hafal. Jadi jangan sampai dilupakan sejarah itu. Ya kan, Pancasila. Selanjutnya dengan makanan sehat, 45 sehat sempurna. Itu dihafalkan begitu masuk di sini, itu wajib. Ya kan, dengan ada juga yel-yel dari lembaga saya khusus, ada yel-yel PAUD juga, PAUDI ada, ya kan. Nah, harapannya begitu orang tua menyimpan anak, yang menitipkan anak belajar di sini, harapannya kan orang tua juga pengen anaknya bisa ke depannya lebih banyak perubahan, bisa membaca, bisa menulis, apalagi lancar menghitung.
Terutama orang tua di rumah kadang nggak mau dibebankan, Bu ada PR. Buat apa kamu percuma les juga kan gitu. Nah, jadi jangan sampai ada seperti itu. Lebih baik anak-anak di sini diberikan pembelajaran. Harapan orang tua anak tuh lebih cerdas dan bisa mengerti, mudah untuk berinteraksi. Ya artinya interaksi dengan orang tua harus santun. Berarti anak itu sudah ada dalam ranah pendidikan yang diajarkan kepada guru. Iya, akhlak mulia, Pak. Iya, jadi kalau anak di sini pulang ngomongnya udah macam-macam, berarti guru yang nggak benar ngajarin di sekolah kan itu biasanya. Mana yang benar-benar enggak kan gitu. Nah, itu pun harus ada sokongan orang tua, pantau terus anak di lingkungan karena kadar efek lingkungan itulah yang lebih besar. Kalau di sini kan cuma 2,5 jam. Kalau sampai rumah kan guru di sini nggak tahu mana berapa jam di luar, main apa dulu. Seperti apa dulu ya kan. Kalau di sini tepat mendidik anak itu dengan cara cerdas, cermat, ke depan anak itu berakhlak, ya kan, memiliki kunci keimanannya, sampai anak itu nanti ke depannya meraih cita suksesnya. Orang tua harapannya itu. Banyak yang sudah lulus di sini, contoh alhamdulillah banyak yang sudah kiprahnya ada ya, tapi tidak pernah melupakan sejarah zaman ini dulu rumah baca Mutiara Mandiri namanya. Iya, luar biasa. Tidak pernah melupakan rumah baca Mutiara Mandiri. Nah, setelah rumah baca berubah menjadi Yayasan Mutiara Mandiri Sejati. Nah, lanjut dari yayasan itu merubah ke lembaga, ada di situ PAUD KB Mutiara Mandiri. Nah, banyaklah sejarahnya. Ini untuk lulusannya udah ada berapa nih, Pak? Ini sekarang atau angkatan ke berapa sekarang? Angkatan yang ke-11 kalau nggak salah. Kalau saya ingat ya 11 atau 12 ini. Tuh, jadi ini angkatan yang ke-11 kalau nggak salah. Subhanallah ya. Luar biasa. Udah banyak sekali yang kita tanyakan, udah banyak sekali yang Bapak jawab juga ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Harapan saya tidak pernah saya itu lupa dengan bahwa sejarah saya itu senja, seniman jalanan, debu-debu jalanan. Hinaan orang. Alhamdulillah saya tegar. Walaupun saya dalam keadaan memang saya orang nggak mampu, nggak punya, orang tua pun nggak sanggup. Saya di jalanan aja udah. Alhamdulillah saya buktikan bahwa kemaslahatan umat saya untuk ke depan. Inilah saya punya lembaga benar-benar untuk kedepannya mencerminkan bahwa jangan menjadikan sumber bisnis belaka. Iya, tadi kan ada tamu ya, Pak ya. Ada tamu, ada yang akikah di sini ya, mungkin untuk santunan anak yatim, Pak ya. Iya. Dan bagaimana sih Bapak caranya menjaga kepercayaan para donatur nih, yang luar biasa? Alhamdulillah untuk Bapak yang tadi saat kegiatan sore itu memang sudah 2 kali ke sini ya. Beliau juga kaget tadi saya ketemu. Kenapa? Karena waktu itu saya masih sehat. Beberapa tahun yang lalu beliau ada niatan ke sini bahwa putranya pun pernah sekolah di sini. Padahal di rumah beliau itu rumah perumahan ya. Daerah sana juga banyak mungkin. Masuk kampung ke saya, sekolah di saya yang mengajarkan, saya yang ngasih pembelajaran privat dulu di sini. Alhamdulillah itu anak cerdas gitu kan. Jadi saya bangga tersendirinya. Nah, setelah itu saya jatuh sakit ya kan. Udah lama nggak ketemu, barusan beliau ke sini itu ada kegiatan akikah. Akikah itu bahkan samping saya itu orang tua siswa saya dulu itu kaget dengan saya dengan kondisi badan yang kurus seperti ini. Ya kan? Karena saya nyatakan saya pelaku sakit kanker nasofaring stadium 4B plus. Saya sampai saat ini alhamdulillah mujizat Allah saya sehat. Dan saya masih ada kegiatan. Nah, Bapak tadi kegiatan sore itu juga kaget, ada rencana ke sini, ada niatan kikahnya untuk kedepannya, minta doanya, dia ada niatan dari bisnisnya dia. Ya, kalau saya di sini terima, alhamdulillah kepercayaan donatur itu jangan disakiti orang siapapun yang baik ke lembaga manapun. Jangan merasa kita punya bendera. Apa-apa telepon minta tolong transfer padahal uangnya digunakan yang tidak ataupun digunakan untuk sendirinya. Itu salah. Saat kita ada kebutuhan, benar-benar butuh keperluan itu, kita sudah dikatakan di ujung tombak, tidak memiliki lagi celengan, baru kita menyapanya, barangkali ada rezekinya untuk diberikan, bantu untuk yayasan. Itu pernah saya lakukan karena memang kebutuhan saya sakit.
Iya. Ya kan, alhamdulillah ada juga. Nah, jangan melukai hamba Allah, orang-orang yang baik memberi bantuan ke lembaga manapun, kita manfaatkan. Jangan sampai. Lalu Pak, melukai tadi gimana? Melukai? Ya melukai hatinya, melukai hatinya para hamba Allah dengan cara tidak jujur ya. Betul, untuk pribadi gitu. Kita harus terbuka jujur untuk apa kebutuhannya. Kalau toh kebutuhannya untuk lembaga, apa aja sebutkan kebutuhannya, listrik, ataupun keretakan rumah di atas, genteng, ya itu kan jelas kebutuhannya. Tenaga nggak usah dipikirin, kita mampu jalani. Saya ngerawat ini bocor di atasku sendiri. Kalau ngupain orang, duitnya saya nggak ada. Ini saya lihat dari depan sampai belakang sini Pak, ini bangunannya rapi, kemudian alhamdulillah. Di dindingnya juga ada mural ya, lukisan tembok yang luar biasa ya. Dan ini tidak ada yang bocor, bahkan bersih Pak ya. Alhamdulillah. Subhanallah ya Pak. Saya sakit pun saya rawat kok. Saya di atas kursi roda, saya masih kuat ngerawat. Karena untuk kedepannya sekolahan ini adalah generasi penerus Mutiara. Saya tidak minta harta, tidak minta apa sih, tapi minta teruskan ini. Majukan yayasan saya. Tadi pun guru-guru saya, anak-anak angkat saya tadi menyampaikan harapan di sini tuh maju yayasannya. Jadi bukan saja jadikan sumber bisnis. Banyak murid saya pendaftaran misalkan 1 juta dikali aja 20-30 orang yang datang, udah 30 juta, udah kebeli saya. Banyak yang apa-apa enggak, Pak saya punya duit 200 daftar, duit 300 daftar, monggo, sisanya nyicil Pak, monggo. Yang penting belajar di sini, ikuti aturan kewajiban di sini. Kalau memang benar-benar nggak mampu, pakai surat keterangan tidak mampu, contoh, dan tetangganya udah kelihatan orang itu nggak mampu, ya saya bantu juga, ala kadarnya. Anak ini yatim Pak, ya silahkan pakai surat keterangan kematian, saya bantu di sini. Barangkali ada nanti kedepannya donatur hamba Allah yang membantunya jadi orang tua, angkatnya beliau bisa sekolah ke SMP mana, dibiayai beliau, itu lebih sangat amanah banget. Saya juga lagi nyari-nyari dulu itu ya. Harapan Bapak apa nih terakhir nih? Harapan Bapak untuk yayasan ini? Harapan saya ke depan itu ya tidak banyak yang saya minta ya. Pengembangan pendidikan di yayasan saya itu ke depannya lebih maju. Saya lebih ibadah lebih kuat. Ibadah saya itu kemaslahatan umat. Dan event-event kegiatan pun saya amanahkan. Yang penting jangan merugikan hak orang. Saya mencari bantuan kemanapun, tapi yang jelasnya amanah buat mereka, membantu meringankan beban pemikiran mereka, beban kehidupan mereka. Karena apa? Yayasan saya itu pengen kedepannya itu maju, apalagi ada orang yang percaya bahwa saya punya tempat dijadikan panti jompo atas nama yayasan. Itu sangat-sangat saya harapkan. Karena saya keinginan saya itu memiliki itu aja satu, panti jompo. Saya ingin merawat orang-orang tua kecil itu. Jujur aja, mau siapapun itu, ya saya sangat mengucapkan terima kasih. Saya kepengen itu aja satu. Sebelum usia saya itu udah boleh dikatakan ya udah 52 ya. Saya kepengen banget saya membuktikan. Saya pengen punya panti jompo. Selesai. Luar biasa. Itu aja saya. Ini terima kasih Pak ya, udah wawancara sangat panjang nih Pak ya. Ini kalau Chandra wawancara terus nggak habis-habis ceritanya. Betul. Oke. Terima kasih ya Bang Tony. Luar biasa ya. Ini namanya juga banyak sekali. Tadi ada Bang Tony apa gitu Pak? Bang Tony Senja, Bang Tony Apra, Bang Tony Zel. Jadi kayak Zel aja lantur. Tapi yang saya suka adalah Bang Tony Senja. Seniman jalan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Demikian tadi wawancara Chandra, info Jati Bulak. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam lagi tentang Bang Tony ini, bisa langsung ke Mutiara Mandiri. Lokasinya di mana Pak? Yayasan Mutiara Mandiri Sejati, lokasi Kampung Jati Bulak, RT 03, RW 01, nomor 72, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510. Subhanallah, luar biasa. Itu aja. Kalau mau silaturahim, saling mendoakan. Saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Saya punya hati aja dengan iman saya. Subhanallah. Ayo kita cerdaskan bangsa ini dengan pendidikan dari bawah dulu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, info Jati Bulak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya demikian tadi info Jatibulak, liputan Chandra di PAUD Mutiara Mandiri. Jadilah orang yang berarti untuk lingkungan Anda dengan cara Anda berbuat baik untuk lingkungan Anda. Karena dengan Anda berarti, artinya hidup Anda mempunyai makna. Like, subscribe, comment, and share. Saya Chandra, info Jatibulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.